Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, serta salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Haji Snarto SEMSI selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Dan perkenalkan, nama saya Rian Desanda dengan NPM 19045. Saya akan membahas sedikit tentang perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses mengantisipasi dan membuat ketentuan atau persyaratan untuk mengatur arus gerakan tenaga kerja di dalam dan keluar organisasi. Menurut Gesteiner, dikatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan perencanaan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan dan kontribusi pekerjaannya di masa depan. Sementara, dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya merencanakan dalam mengantisipasi masa depan. Metode PSDM atau metode yang dikenal dengan non-ilmiah dan ilmiah. Metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan pemikiran dari perencanaan saja. Rencana sumber daya manusia semacam ini resikonya cukup besar, misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Akibatnya, timbul pemborosan yang merugikan perusahaan. Metode ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia dilakukan berdasarkan atas hasil analisis dari data, informasi, peramalan-peramalan dari perencanaannya. Perencanaan sumber daya manusia semacam ini resikonya relatif kecil karena segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu. Metode ilmiah ini, data dan informasinya harus akurat serta analisis yang baik dan benar. Perencanaan prosedur dan perencanaan manajemen sumber daya manusia. Perencanaan atau planner adalah orang, baik individu maupun kelompok, yang memproses perencanaan yang hasilnya menjadi rencana atau plan. Syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakan. Yang kedua, harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, harus mempunyai pengetahuan luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia. Dan yang keempat, harus mampu membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa mendatang. Yang kelima, mampu memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Yang keenam, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuan pemerintah. Prosedur perencanaan manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama, menetapkan secara jelas kuantitas manajemen sumber daya manusia yang dibutuhkan. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi tentang manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif. Yang kelima, memilih yang terbaik dari alternatif yang ada menjadi rencana. Yang keenam, menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. Nah, mungkin segini yang saya bisa jelaskan tentang perencanaan manajemen sumber daya manusia. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.